Kemarin itu saya hanya ingin menekankan bahwa kata itu sudah terbentuk, ya. Kata itu sudah terbentuk dan saya mengajarkan bagaimana kata itu terbentuk bukan untuk membentuk kata, ya, tapi untuk mengetahui akar katanya itu apa. Karena kemarin juga sempat saya sudah bikinkan contoh menggunakan bahasa Indonesia, ya. Kalau kita sudah hafal akar katanya itu mau ditambahkan awalan atau akhiran, itu tidak akan terlalu masalah. Karena kita sudah mendapatkan inti dari arti akar kata tersebut, ya. Cuman memang sebelumnya saya belum mengajarkan untuk kata awalan. Ya, kalau di bahasa Indonesia kan ada me, di, ter gitu ya. Nah, di bahasa Bali juga ada awalan. Awalan itu tidak terlalu banyak, hanya ada 20 ya. Nanti saya akan ajarkan di hari ini. Saya hanya mau mengulang dulu presentasi yang dari minggu kemarin ya. Di sini selain itu saya juga mau menegaskan bahwa ada yang namanya ya. Ya itu eh, bisa kita gunakan untuk pembentukan gerund. Ya, kemarin ada akhiran ya untuk pembentukan gerund salah satunya ya. Selain itu gerund kan ada tua ya. Sebenarnya gerund itu intinya ada dua, tua sama ada ya. Tapi kemudian bisa berkembang menjadi tuana atau tuna. Kemudian ya-nya sendiri itu akhirnya bisa menduplikasikan ada dua konsonan di tengah-tengah A-nya gitu ya. Terus ada bisa menjadi Y-nya itu berbalik dengan konsonan lain, seperti itu hanya variasi dari si ya itu sendiri. Nah, yang saya ingin tekankan sebenarnya adalah mengetahui sifat si ya ini apa, gitu. Karena kan fungsinya tadi bisa dia sebagai akhiran di gerund, bisa jadi sebagai sisipan. Ya, sebelumnya kan kita ada belajar sisipan. Ada sisipan pertama A, ada sisipan kedua itu eng A, ada sisipan ketiga itu ya. Nah, ya, ya di sisipan itu pun juga dia punya sifat, dia punya karakter. Karakternya itu dia menjadi duplikasi seperti itu. Yang saya ingin tekankan di presentasi kelima ini adalah seperti itu untuk sianya ini. Ya, dan mengapa kita harus mengenali akar kata? Contohnya, saat ini kita sudah mempelajari kata kerja saat ini orang ketiga tunggal. Ya, gacati. Gacati ini kita perlu tahu bahwa akar katanya adalah gam. Ya, gam ini pada saat ditambahkan ya menjadi gerund, dia akan berubah menjadi agama. Ya, karena ada prosesnya. Bapak Ibu nggak usah khawatir bagaimana prosesnya terjadi ya. Bapak Ibu sudah melihat bagaimana caranya saya menjelaskan pembentukan kata agama ini ya. Sebenarnya prosesnya itu nggak terlalu penting. Yang penting Bapak Ibu paham bahwa agama ini adalah bentuk gerund dari agacati. Ya, begitu juga dengan datwa. Ya, Bapak Ibu hanya perlu paham, oh dakwa itu sebenarnya artinya mirip-mirip dengan dadati. Cuman bedanya, kalau dadati itu adalah orang ketiga tunggal saat ini. Jadi dia memberi. Kalau kita terjemahkan, dadati, dia memberi. Pada saat dadati berubah menjadi gerund, datwa, artinya memberinya tetap. Cuman karena ada tonya, ada tambahan telah memberi. Ya, begitu juga dengan pasati. Pasati itu adalah sebenarnya akar katanya adalah dis. Pasati itu artinya dia melihat. Pasati bentuk gerundnya adalah diswa. Diswa, ya, diswa. Artinya telah melihat. Ya. Kemudian ada lagi titati. Titati akar katanya ta. Artinya dia berdiri. Tetapi saat berubah menjadi gerund, dia berubahnya menjadi tatwa. Saat ini mohon maaf karena saya menggantinya utaya, jadinya jadi utaya.
Tapi kalau dari titati sendiri menjadinya tatwa, telah berdiri. Ya, kalau uthaya berarti kata kerja ketiga tunggalnya adalah utahati. Utahati itu kemarin Bapak itu bilang apa? Bangkit, ya, bangkit. Jadi dia bangkit, utahati. Uthaya telah bangkit. Ya. Kemudian bunjati. Bunjati itu akar katanya adalah buj. Artinya dia makan. Pada saat menjadi jeren, bentuknya adalah butwa. Diterjemahkan telah makan. Ya. Kemudian cindati di sini saya nggak kasih ya. Cindati kita lewatkan saja, cindati. Kemudian nacati. Nacati ini akar katanya adalah nak. Pada saat menjadi jeren dia menjadi nacitwa. Ya, yang saya mau tekankan kemudian adalah seperti ini. Nacati. Ya, nacati itu akar katanya adalah na. Sisipannya adalah ya. Seharusnya T-nya di sini itu yang berubah menjadi TT. Jadi natati gitu. Tapi ternyata prosesnya tidak berhenti seperti itu untuk pembentukan kata nacati ini. Karena kita lihat di sini adalah sebenarnya kolomnya adalah kolom yang di gigi atas. Ya. Jadi selain Y itu ada beberapa tahap. Dia bisa membalikkan diri, bisa menjadi duplikasi, kemudian menaikkan kondisinya, ya. Jadi kalau tadi yang agama dia kan tidak berubah kemana-mana, tetap gam ditambahkan ya, m-nya tetap m, mama, m-nya 2, gamma ya, agama. Tapi pada saat dia t itu dia akhirnya dia loncat, berubah dari kelompok gigi atas berubah ke kelompok yang 2 gigi. Ini penjelasannya seperti yang saya jelaskan tempo hari gitu. Seperti kalau dalam bahasa Inggris ada soldier gitu ya, itu sebenarnya bukan dibaca D, tapi dibacanya J, soldier. Gitu. Ya, kemudian education itu dibacanya education, gitu ya. Itu sebenarnya juga bukan hanya di bahasa Pali, juga di bahasa Inggris pun ada kondisi seperti ini. Nah, kemudian selain itu contohnya adalah wijati. Ya, wijati menembak. Harusnya kan akar katanya adalah wit. Wit ya, wit ditambahkan ya, harusnya dia menduplikasi menjadinya DDH. Ya, di sini ya, kelompok yang gigi atas DDH. Tapi dia tidak berhenti seperti itu. Dia berubah naik ke atas lagi, JJH. Yang ini, presentasi ini yang saya ingin tekankan seperti itu. Ya, kemudian, nah di sini. Jadi urutan dari jeren, kayak kemarin kan ada yang bilang, oh urutannya begini, begini, begini. Terserah, untuk menerjemahkan itu banyak cara. Ya, terserah Bapak Ibu lebih suka yang mana, lebih cocok yang mana, terserah. Selama arti penerjemahannya itu tidak menyimpang dari arti yang seharusnya dimengerti, itu tidak masalah. Tapi yang saya ajarkan adalah cara termudah. Cara termudahnya adalah dari kiri ke kanan. Nggak usah dibolak-balik dari kiri ke kanan. Pertama, Bapak Ibu pada saat menjelaskan itu mudah, nggak perlu mikir bolak-balik, pokoknya dari kiri ke kanan. Setelah jadi bahasa Indonesia, pada saat orang membaca bahasa Indonesia terjemahan Bapak Ibu, orang itu ingin mengembalikan, menerjemahkan ke dalam bahasa Pali, itu pun akan mudah. Karena urutannya sesuai dengan urutan di bahasa Pali. Ya, saya kasih contoh di sini adalah kasato, ketang, gantua. Ya, di sini petani telah pergi. Kemudian nyambung lagi, suryang diswa, ya Surya Niswa, kemudian dia melihat matahari gitu. Mata bangha oruha, turun dari gunung, ya, gehang agama, pulang ke rumah gitu ya kan. Kemudian patena batang adaya, mengambil makanan dengan mampu, ya kan, sama nanang danang,
memberikan derma kepada para biku. Sama nanandana dadi tua. Kemudian hasati dan tertawa. Seperti itu ya maksud saya. Kemudian di sini saya hanya mau menegaskan bahwa saya sempat menemukan kata ada tertulis seperti ini ya, sangga. Saya rasa sebaiknya jangan. Walaupun di awal pembukaan hari pertama saya menyatakan bahwa bahasa Pali itu banyak ditulis di dalam bahasa di negaranya masing-masing. Tapi dalam artian seperti ini, bahasa Pali itu ditulis di dalam bahasa Myanmar, ditulis di dalam bahasa Sri Lanka, ditulis dalam bahasa Thailand. Mereka itu punya penulisan gaya bahasanya mereka sendiri. Dan mereka punya bahasa karakternya mereka itu untuk penulisan bahasa Pali. Jadi kalau ada T, ada titiknya, mereka punya karakter itu. D ada titiknya, mereka punya karakter seperti itu. Ada nigahinta, ada M, ada titiknya, mereka punya karakter seperti itu. Tapi di bahasa Indonesia kita nggak punya. Makanya kita menggunakan roman Pali. Dan roman Pali itu ada N titik atas, ada T titik bawah gitu. Jadi sedapat mungkin usahakan tetap menulis sangga dengan N titik atas atau nigahita N titik bawah ya. Jangan dirubah menjadi ada NG-nya seperti itu. Jangan. Seperti ini hanya mengakali hanya untuk solusi N titik atas. Tidak ada solusi untuk T titik bawah, D titik bawah, dan lainnya. Ya, terus saya juga mau menerangkan bahwa kita harus benar-benar menghargai bahasa Pali, ya, karena bahasa Pali itu benar-benar diperjuangkan oleh Sangga, ya, terutama Tipitaka itu untuk dijaga kemurniannya. Nah, sekarang saya senang Bapak Ibu ada di kelas ini ya, ikut berjuang mempertahankan Dhamma ya dengan belajar Pali. Setidak-tidaknya Bapak Ibu bisa memahami Dhamma itu jauh lebih mendalam dari langsung membacanya dan mengerti dari bahasa Pali. Ya, syukur-syukur kalau Bapak Ibu punya kemampuan lebih untuk menerjemahkan. Ya, kalaupun tidak bisa kemampuan untuk menerjemahkan, setidak-tidaknya Bapak Ibu pada membaca bahasa Pali langsung, saya yakin seyakin-yakinnya pengertian Dhamma yang Bapak Ibu tangkap itu jauh lebih mendalam dari orang yang tidak mempelajari bahasa Pali. Ya, di sini saya pada saat saya melakukan revisi buku Pali primer, ya, saya menemukan beberapa kendala penerjemahan, terutama memang penerjemahannya menggunakan bahasa perantara seperti bahasa Inggris ya. Seperti begini, saya kasih contoh. Gerund di dalam bahasa Inggris itu sebenarnya kata benda. Ya. Kalau di dalam bahasa Pali itu juga sebenarnya dia termasuk di kata benda karena termasuk di kelompok nama. Ya. Tapi sebenarnya gerund itu kalau diterjemahkan itu adalah dengan setelah melakukan pekerjaan apa. Ya. Nah, kita di bahasa Indonesia bahasa Inggris gerund itu misalkan gantua, bahasa Inggrisnya adalah going gitu ya. Kalau kita terjemahkan ngikutin bahasa Pali sebagai Pubakarya itu kita akan tahu artinya adalah setelah pergi. Gitu. Tapi kalau kita terjemahkan going dari bahasa Inggris, kita terjemahkan pergi, dan pergi saya sudah cari di kamus, itu bukan kata benda, itu kata kerja. Jadi itu ada satu kendala juga di dalam perbedaan bahasa. Ya. Kemudian juga saya menemukan bahwa untuk menerjemahkan past tense, bahasa Inggris ada past tense, itu masa lampau, di bahasa Indonesia nggak punya kita. Ya, jadi bahasa Pali dan bahasa Inggris sama-sama ada untuk kata kerja masa lampau, mereka tidak masalah, tapi bermasalah pada saat diterjemahkan ke bahasa Indonesia karena kita tidak punya bentuk untuk kata kerja masa lampau. Hah? Terus juga pastikan bahwa memahami bahwa bahasa itu bukan ilmu pasti. Jadi kebingungan-kebingungan ya, saya juga setelah pulang ke Indonesia sini, saya baru tahu ada istilah namanya kotak matematika ya dari Bante Keminda, dan itu saya menyadari ternyata memang benar seperti itu. Karena saya sendiri juga sebenarnya adalah orang yang lebih suka belajar matematika, otak saya ya otak matematika,
Dan saya terlalu banyak bertanya adalah why gitu ya. Dan akibatnya progres saya tidak terlalu secepat orang yang bukan otak matematika. Kalau otak bahasa, mereka itu jauh lebih cepat. Karena mereka langsung menyerap saja seperti itu. Saya sudah tanya orang yang memang cukup ahli, dan menurut saya lebih baik di dalam ilmu bahasa itu, ya ternyata pola pikirnya berbeda dengan saya. Mereka nggak pakai bertanya seperti pertanyaan yang muncul di kepala saya. Mereka pokoknya hajar saja diterima. Karena bahasa itu bagi mereka ya memang dihafal dan dipahami seperti itu. Ya, karena bahasa sendiri ya bukan ilmu pasti, dia bisa berubah di dalam kalangan masyarakat itu sendiri, ada pembawaan dari bahasa lain. Ya, kita nggak bisa. Dan saya juga menekankan lagi bahwa dalam menerjemahkan, kalau saya tetap berpatokan sesuai dengan grammar Pali, ya. Bapak Ibu nanti setelah ahli mau dibolak-balik, mau cara bagaimanapun terserah, selama arti penerjemahannya benar, seperti itu. Mungkin sampai di sini presentasi yang kemarin ada yang bertanya? Masih belum ada yang bertanya, saya Lei. Kalau nggak ada, saya lanjutkan ya. Saya lanjutkan ke presentasi hari ini. Presentasi hari ini saya hanya mau mengulang bahwa sebelumnya saya pernah mengkasih contoh locena rupang pasati. Ya, saya menemukan kata ini secara tidak langsung. Sebenarnya bukan kata ini yang saya temukan, tapi secara tidak langsung saya menemukan ide untuk menggunakan kata ini pada saat saya mengikuti kelas Sayadaw Wisariyah. Ya, yang saya ingin tekankan adalah pada saat kita menerjemahkan, walaupun seperti ini kelihatannya benar di dalam kalimat, ya, secara kalimat ini benar, tapi kita harus paham bahwa artinya itu salah. Karena itu harus tetap belajar abhidhamma, ya. Ikuti kelas-kelas Bante Keminda untuk abhidhamma supaya pemahaman dhamma Bapak Ibu lebih mendalam, sehingga pada saat menerjemahkan atau membaca sutta dalam bahasa Pali, pemahaman yang didapatkan adalah benar, ya. Kemudian saya juga mendapat konfirmasi dari Bante Keminda bahwa sebenarnya bisa langsung diterjemahkan dari kiri ke kanan. Sebelumnya, saya menerjemahkan locena rupang pasati, dia melihat rupa dengan mata. Ya, pada saat saya berdiskusi, saya menanyakan ke Bante Keminda menyatakan bahwa diterjemahkan seperti ini pun akan juga lebih baik. Dengan mata dia melihat rupa. Jadi cocok, locena dulu dengan mata, ya. Baru karena kita tetap bahasa Indonesia adalah subjek predikat, yang di sini kita tidak bisa merubah gitu. Jadi sedapat mungkin menerjemahkan dari kiri ke kanan, tapi kalau nggak bisa, ya kita tetap harus mengikuti supaya mudah dipahami gitu ya. Jadi saya hanya menekankan bahwa locena rupang pasati, ya, sebelumnya saya terjemahkan dia melihat rupa dengan mata, tapi menurut Bante Keminda juga diterjemahkan seperti dengan mata dia melihat rupa. Itu pun juga lebih baik. Ya. Juga beberapa hari yang lalu saya sudah menyelesaikan untuk memeriksa buku dari Pali Primer yang diterjemahkan oleh Samanera Medacito. Saya sebenarnya pada saat diminta mengajar, saya nggak terlalu yakin karena terus terang saya tidak menguasai buku ini. Saya hanya mempelajari buku ini di Sri Lanka, kalau nggak salah hanya sampai lesson belasan seperti itu, saya lupa. Selebihnya saya belajar sendiri, ya. Jadi saya sebenarnya kurang terlalu pede gitu menggunakan buku ini. Tapi sambil berjalannya waktu, pada saat saya melakukan revisi buku terjemahan dari Samanera Medacito, dan saya melihat mekanisme sistematisnya buku ini disusun oleh Lily De Silva, itu saya benar-benar takjub dengan beliau ini. Beliau ini di kata pengantarnya itu juga menyatakan bahwa beliau itu adalah mengikuti gurunya, ya. Dan saya yakin sekali gurunya beliau itu pasti orang yang amat sangat ahli di dalam bahasa Pali. Karena buku ini, selama yang saya temukan, buku ini adalah buku yang paling mudah untuk dipelajari dan diikuti. Ya,
Tapi bukan berarti buku ini mudah, itu buku ecek-ecek. Enggak. Buku ini, ya, nanti mungkin pada saatnya Bapak Ibu sudah bisa membandingkan suatu buku dengan buku lain, Bapak Ibu akan tahu buku ini terstruktur dengan sangat-sangat baik-baik. Wah, bahasa Indonesia saya udah kacau balau. Buku ini benar-benar terstruktur dengan sangat baik. Ya, bagaimana mengajarkan untuk mendeklinasikan naro-nara, dibikin secara bertahap, kemudian juga diajarkan dulu untuk gerundnya, baru kemudian yang lain-lainnya. Urutannya menurut saya sangat indah. Dan orang yang menyusun urutan buku ini pasti orang yang sudah sangat ahli. Ya, karena kalau tidak akan menemukan caranya. Seperti itu yang saya mau tekankan. Oke, sementara saya mau menekankan lagi, saya sangat bersyukur kalau ada yang mahir dalam menghafal, hebat dalam menghafal, ya. Tetap menghafal sebanyak mungkin yang bisa dihafalkan, ya. Tapi bagi yang tidak bisa menghafal, tetap saya seperti saya benar-benar mengandalkan kamus, ya. Tapi walaupun saya mengandalkan kamus, saya tetap harus menghafal namanya deklinasi. Naro-nara itu harus dihafal, ya. Juga sebagai akhiran kata kerja. Kayak kita sudah masukkan kata kerja saat ini untuk orang ketiga, tunggal maupun jamak, ti, itu jangan lupa, ya. Kemudian kalau sudah ada yang bisa ingat sita juga boleh, kalau enggak apa-apa. Nanti entah di pelajaran keberapa kita akan mempelajari juga akhiran untuk orang pertama, mima, ya, itu juga kalau memang bisa dihafal sekarang, nggak apa-apa, silahkan dihafal, kalau enggak juga nanti bisa diulang, ya. Tapi yang pasti sekarang kita sudah belajar tua, ya. Tua itu juga diingat-ingat, tua sama ya itu adalah gerund, ya. Jadi selain naro-nara, kemudian ada sudah masuk halang, ya, halang, halani, ya. Yang harus diingat adalah tua, ya. Kemudian di sini adalah, ya, saya mengharapkan dihafal untuk deklinasi dan terminasi, ya. Sedangkan untuk kata kerja, saya lebih menyarankan mengenali akar kata. Kalaupun Bapak Ibu tidak bisa menghafal akar katanya sebanyak mungkin, nggak apa-apa, tidak masalah. Tetap kita bisa mengandalkan kamus. Tapi kadang-kadang di kamus itu kalau kata kerja yang sudah berubah-berubah itu tidak bisa ditemukan di kamus. Makanya kita perlu mengetahui akar kata sehingga kita bisa menebak dari akar kata itu sebenarnya kata kerja orang ketiga tunggalnya apa, sehingga kita bisa menemukannya di dalam kamus. Ya, tujuan saya seperti itu. Oke, sekarang sebelum saya lanjut, saya mau memanggil Samanera Hemawangsa, ada nggak ya? Samanera? Samanera Hemawangsa? Soalnya Samanera Hemawangsa beberapa waktu yang lalu juga belum menghafal naro-nara. Saya hanya mau meyakinkan bahwa Samanera sudah bisa menghafal. Ada Samanera? Ada saya Leh. Oh, sadu. Samanera, saya minta Ya. tolong dideklinasi, boleh ya? Ya. Oke, coba deklinasi untuk Kumara. Kumara. Ya. Kumara, Kumaro, Kumara, Kumarang, Kumare, Kumarena, Kumarehi, Kumarebi, Kumaraya, Kumarasma, Kumaranang, Kumara, Ulang-ulang, Kumaraya. Kumaraya, Kumaraya. Kumarasa, Kumaraya, Kumarasa, Kumaranang, Kumara, Kumaramha, Kumarasma, Kumarehi, Kumarebi, Kumarasa, Kumaranang, Kumare, Kumaramhi, Kumarasming, Kumaresu, Kumara, Kumara. Ya. Yang ini tadi apa? Yang ketujuhnya? Yang ketujuh. Kumare, Kumaramhi, Kumarasming, Kumaresu.
Iya, oke. Sekarang yang neutral, ya. Yang neutral saya mau minta sila. Sila. Oke. Jangan nyontek Sila. ya, jangan nyontek ya, jangan lihat buku ya, jangan lihat catatan ya. Ayo. Kalau lupa nggak apa-apa saya lay. Jangan dong, malu dong. Masa sama Nera lupa? Itu ubat banyak loh. Oke, saya lay. Yuk, nggak boleh mimpi, nggak boleh nyontek. Silo, sila. Hah? Mana ada silo? Nggak ada silo. Neutral. Sila. Silang. 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 Sila. Silang. Silang. Oh. Ya. Silang. 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 Masih agak lupa saya lay. Yang ini. Oh, sama Nera Kemacara. Ada nggak sama Nera Kemacara? Nggak ada ya? Ya sudahlah. Dipelajari lagi ya sama Nera ya. Dihafalkan lagi ya. Ya. Oke, terima kasih. Oke. Ya, kita lanjut ya. Bapak Ibu jangan menyerah ya. Yang bagi yang belum menghafal naro-nara, halang ini tetap dihafal ya. Diusahakan ya. Saya tahu di sini makin banyak yang susah. Oh, Pak Effendi udah bisa hafal ya? Mari silakan Pak Effendi. Halo. Idona, Pak Effendi boleh di-unmute? Bentar ya. Saya mau nanya sama itu saya Lai. Iya, Pak Effendi. Saya mau nanya tentang... Oh, saya kira mau hafal naro-nara, Pak. Enggak, saya mau nanya saya Lai. Saya mau nanya tentang kamus saya Lai. Kamus, kenapa Pak kamus? Kamus itu yang bagus tuh disimpan di Android atau pakai buku ya bagusnya ya? Atau kalau buku itu mau kalau pengalaman saya Lai, kamus tuh gimana Pak supaya cepat ya saya Lai? Kalau dulu Pak, saya pas di Sri Lanka itu belum ada Pak kamus elektronik yang seperti sekarang Pak. Dulu saya pakai buku yang seperti saya pernah tunjukkan, buku yang tebal itu, yang PDF-nya juga saya sudah share di grup kan ya. Dulu saya pakai buku itu Pak, dan memang untuk mencarinya itu cukup makan waktu ya Pak ya. Tapi zaman sekarang udah banyak yang di handphone, dan di handphone itu nggak perlu menghafal urutan abjad Pak. Kalau memang Bapak bisa handphonenya dipakai untuk kamus, silahkan pakai di handphone, akan jauh lebih cepat Pak. Tapi memang saya menemukan bahwa beberapa kata itu tidak bisa ditemukan di kamus elektronik ini ya, tapi kalau di kamus yang PTS yang PDF-nya itu adalah kamus sebagai patokan. Jadi kalau ada perbedaan kata dari kamus 1 ke kamus 2, itu yang dipakai sebagai acuan adalah kamus yang PTS itu Pak. Itu saya punya di Android itu DUBD aja itu. Ya, boleh Pak. DUBD juga nggak masalah. DUBD bagus kok. Cukup ya? Cukup. Satu itu aja? Cukup. Iya, cukup Pak, cukup. Nggak masalah. Iya. Jadi ada apa saya cari di DUBD gitu aja ya Bu? Itu saya iya Pak, benar. Pada saat ngerjain PR, kalau Bapak ngerjain PR-nya, yang penting Bapak hafal dulu itu naro-nara. Ya kan? Yang penting setelah dapat hafal naro-nara, Bapak kan sudah tahu tuh di kalimat itu fungsi katanya sebagai apa kan? Ya. Baru kata dasarnya itu Bapak cari di kamus. Baik. Paham nggak Pak? Ya paham saya, Le. Maksud saya, Le. Bapak udah deklinasinya udah hafal belum? Ya. Susah ya Pak? Hah? Susah ya? Iya. Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Pak. Tenang aja. Sama Nera tadi juga masih belum hafal. Tenang, Bapak nggak sendirian ya. Iya, makasih saya. Tapi terus berusaha ya, Pak. Iya, saya usaha saya.
Ya, sadu, sadu, sadu. Oke. Cahayu ya. Terus selanjutnya masih ada ke Bapak Supriyanto. Iya, Pak Supri. Suaranya belum terdengar, Selamat Pak. malam, Iya. saya Lai. Selamat malam, Malam, saya Pak. Lai. Iya. Iya, saya coba deh. Oh, Bapak nggak usah. Saya udah yakin Bapak udah bisa. Bapak nggak usah. Kita hemat waktu. Kita hemat waktu ya, Pak. Saya Oke, pikir- maaf ya, Pak. Saya Ah, yakin iya, Bapak udah bisa. Tenang, tenang. Oke, Satu, saya lanjutkan ya. Oh, Ya, terima kasih Bapak. Maaf ya. nggak apa. Ya. Ya, ya. Oke. Biar hemat waktu, Pak. Sadu, sadu, sadu. Oke, kita lanjut ya. Ya. Saya hari ini mau melanjutkan untuk menambah pelajaran ya. Di sini adalah mau masuk ke pelajaran yang ke-10. Ya. Pelajaran ke-10 itu kita belajar namanya infinitif. Saya tampilkan bukunya dulu ya. Berapa ini? Ya, pelajaran 10 ya. Di sini adalah akhiran tung itu ditambahkan ke akar kata atau ke kata dasar. Ya. Itu adalah untuk kadang-kadang pada saat dihubungkan tung itu, i itu ada di tengah-tengah. Ya, jadi maksudnya seperti ini. Kita punya kata pacati, ya, akar katanya adalah pac, ya kan? Pac itu ditambahkan i menjadi tung, jadi pacitung, ya, artinya memasak, untuk memasak, untuk memasak. Kemudian kadati akar katanya adalah ka, ya, kita tambahkan tung, ada sisipan i menjadi kaditung, ya, untuk makan. Jadi kalau ada akhiran tung, itu sebenarnya ada untuk apa gitu. Kemudian gacati, kata dasarnya adalah gam, ya, ditambahkan akhiran tung, di sini tidak ada sisipan i, dia berubah m-nya ini, kenapa berubah menjadi n? Karena sesuai dengan barisan kelompok si T, ya, seperti nigahita itu ya. Jadi berubah menjadi gantung, artinya untuk pergi, ya. Kemudian juga datung, dari kata dasarnya yang orang ketiga tunggalnya adalah dadati, ya. Datung menjadi datung itu artinya untuk memberi. Kemudian juga ha, ya. Ini orang ketiga tunggalnya adalah titati, ya. Ha ditambahkan tung menjadi tatung itu untuk berdiri. Kemudian pa apa katanya? Kata orang ketiga tiga tunggalnya adalah pa pau pabati pawati. Ada dua bentuk dia, pawati pabati. Nah, itu ada pada saat menjadi infinitif itu menjadi patung atau menjadi piwitung. Piwitung ini adalah spesial, ya. Jadi ini dihafal saja. Artinya untuk minum. Kemudian, nah, di sini sudah masuk ke contoh kalimatnya. Saya belum masuk ke contoh kalimat dulu. Saya mau menerangkan lagi dulu di sini bahwa tung, ya. Jadi dia menerangkan adalah akar kata atau kata dasar ditambahkan tung, kadang-kadang bisa ada sisipan i. Ya, diterjemahkannya lah untuk apa. Ya, jadi dia menerangkan tujuan dari pekerjaan kata kerja yang lain yang berada di dekat dia. Ya, nanti kita lihat masuk ke dalam contohnya. Ya, tetap di sini saya menekankan adalah kenali akar kata. Ya, seperti ini dadati menjadi gerundnya adalah daditua untuk infinitifnya tung ini adalah daditung ada datung, ya. Ini dihafal untuk dikenali saja sebenarnya tung itu adalah untuk, ya. Kemudian kenali akar katanya da memberi seperti itu. Nanti bentuknya mau seperti apa kita akan melihat di kalimat. Ingat ya, ini bukan untuk membentuk.
kita bukan untuk membentuk ini, tapi ini sudah terbentuk. Dan saat kita melihat daditung, kita tahu, oh akar katanya adalah da. Ini akhiran tung adalah si infinitif untuk gitu. Kemudian kita lihat lagi pajahitung, pajahitung. Oh, ini akar katanya adalah ha, si pajahati, ya kan? Jeronya itu pajahitua, ya, atau pajahwatna. Begitu juga nisi ditung, nisi ditung. Oh, akar katanya adalah sat. Orang ketiga, kata kerja orang ketiga tunggalnya nisi dati. Ini jeronya kemarin, ya. Nanti ini bisa dibaca nanti, ya. Ini juga kalimat kata-kata yang lainnya boleh dibaca sendiri nanti ya. Saya secara cepat aja di sini. Utaritung, utaritung itu adalah untuk keluar, ya, untuk keluar. Kemudian pasitung untuk melihat, ya. Pawitung atau patung untuk minum. Agantung untuk datang, ya. Hatung untuk berdiri, bunjitung untuk makan, cinitung untuk memotong, nacitung untuk menari, nahayitung untuk mandi, ya. Nah, mudah-mudahan nggak kebanyakan ya, saya tambahkan sedikit untuk mengenali akar kata seperti kayak agantung, ya. Itu akan kesulitan kalau kita tidak tahu yang namanya awalan, ya. Seperti saya bilang, awalan itu hanya ada 20. Ya. Yang saya mau ajarkan di sini awalan adalah Bapak Ibu tidak terlalu usah pusing dulu dengan arti dari awalan, ya. Karena yang saya inginkan adalah Bapak Ibu mengenali akar kata. Bagaimana bisa memisahkan a, bisa memisahkan antara gam dan memisahkan tung. Nanti untuk artinya, Bapak Ibu tinggal cari di kamus. Ya, jadi jangan terlalu terbebani dengan untuk menghafal. Saat ini yang saya mau menekankan adalah pengertian. Selama Bapak Ibu mengerti, Bapak Ibu bisa mengikuti kelas ini dengan sangat baik. Kalau Bapak Ibu sudah khawatir harus menghafal terlalu banyak, Bapak Ibu akan merasa bebannya terlalu berat. Ya, kelas ini memasuki pelajaran 10, itu tanjakannya sudah agak mulai menanjak. Ya, nanti 11 tanjakannya makin lebih menanjak. Jadi, jangan merasa terbebani terlebih dahulu. Yang saya minta adalah mengenali akar kata. Tapi bagi yang mampu menghafal, hafallah sebanyak-banyaknya. Termasuk juga dengan awalan ini. Kalau Bapak Ibu yang hebat dalam hafal, hafalkanlah awalan ini sebanyak-banyaknya. 20 hafalan itu, setiap satu awalan, dia mempunyai fungsi, kadang-kadang merubah arti dari akar kata, tidak mengubah arti akar kata, atau dia mempertegas arti dari akar kata. Ya, jadi yang tidak terlalu kuat menghafal, hanya cukup mengetahui awalan, untuk memisahkannya dari akar kata, dan paham bahwa awalan itu ternyata akhirnya bisa mengubah arti dari akar kata, tidak mengubah arti dari akar kata, atau mempertegas arti dari akar kata. Ya. Jadi di sini saya kasih ada 20 awalan. Ya. Di sini saya menegaskan lagi ya, seperti di sini ya. Jadi hanya untuk menebak. Ya, kita di sini fungsinya menebak dulu, supaya pada saat Bapak Ibu membaca Tipitaka, itu kalimatnya sangat panjang. Kalau Bapak Ibu tidak bisa menebak, Bapak Ibu udah pasti menyerah. Nah, ibaratnya belum maju berperang udah menyerah gitu. Jangan seperti itu. Bahasa Pali itu harus kita akrabi. Pada saat kita akrab, kita akan berteman dengan bahasa Pali itu. Ya, jadi nggak usah takut dulu. Jadi melihat bahasa Pali yang panjang begitu, ini apa sih gitu. Nah, udah langsung menyerah dulu itu jangan. Pelan-pelan dilihat lagi, diperhatikan, dikenali. Oh, ini loh saya kenalin ini loh. Oh, saya kenalin ini loh. Nah, habis itu cari pelan-pelan di kamus. Ya, untuk belajar bahasa Pali harus punya jiwa seperti itu. Jangan menyerah.
walaupun terkendala dengan kemampuan otak kita untuk mengingat ya, terutama yang orang sudah berumur ya, jangan menyerah Pak. Saat ini Bapak punya kesempatan hadir di kelas ini, bisa belajar Pali walaupun di usia yang sudah lanjut, ya, itu sudah suatu karma baik dari masa lampau itu berbuah saat ini. Mungkin agak terlambat ya, karena kita jauh tertinggal dengan yang masih muda, yang masih fresh otaknya untuk menghafal ya. Tapi kita masih punya peluang untuk memupuk parami bagi kehidupan kita selanjutnya. Kalau kita di sini tidak menyerah, ya, tetap berusaha mengakrab, ya, tetap berusaha berteman dengan bahasa Pali, ya, mudah-mudahan ini adalah suatu bibit, ya, bibit untuk kehidupan masa depannya pun pada saat kita bertemu dengan ajaran Buddha, kita akan mudah menjadi lebih akrab. Ya, intinya seperti itu yang saya ingin tekankan. Bagi yang bisa menghafal, hafal sebanyak-banyaknya. Ya, mudah-mudahan tetap bisa membantu mempertahankan Dhamma, karena Dhamma ini memang juga dipertahankan dengan cara menghafal. Ya. Oke, saya lanjutkan lagi. Jadi, ada 20. Ya, oke, saya bahas satu-satu. Abi. Ya, Abi itu saya ambil contohnya di sini digabungkan dengan Gacchati. Menjadi Abi Gacchati. Gacchati itu kan artinya pergi. Ya, pergi. Dia kalau sudah Abi Gacchati, dia bisa berubah menjadi pergi menuju atau pergi ke dekat. Karena Abi sendiri salah satu artinya ya, saya tidak menyatakan bahwa arti awalan di sini adalah arti semua mua, enggak. Ini adalah arti yang saya bisa dapatkan dan saya bisa secara umum bisa dipergunakan untuk awalan. Tapi harus diingat, awalan itu kadang-kadang tidak mengubah arti dari kata kerja, ya, atau mengubah arti dari kata kerja, atau mempertegas arti kata kerja, ya. Jadi jangan terlalu berpatokan hati dengan arti di sini, ya. Tapi ini sebagai patokan boleh, gitu ya. Kemudian adi itu artinya atas. Jadi kalau ditambahkan dengan pergi, adi gacchati, itu artinya dia pergi ke atas, atau dia mendapatkan apa gitu, atau dia memahami apa gitu. Ya, contohnya seperti itu. Kemudian anu itu kalau diterjemahkan bebas adalah setelah, seperti gitu. Pada saat digabungkan dengan anu gacchati, artinya pergi setelah atau mengikuti gitu. Ya. Kemudian apa juga artinya menjauh atau menghina ya. Di sini saya dapat kasih 2 contoh. Apa gacchati, pergi menjauh gitu. Atau apa wadati. Wadati kan berbicara gitu ya. Apa wadati. Jadi dia kalau itu apa itu jadi seakan-akan menghina. Jadi menghina gitu. Kemudian api juga atas. Terus jangan ditanya ya, kok yang di sini apidahati, ini kan juga atas, kenapa adidahati? Kata sudah terbentuk, ya. Kita bukan membentuk kata, tapi kata sudah terbentuk, ya. Apidahati itu artinya api itu atas, dahati itu maka meletakkan gitu ya. Jadi meletakkan di atas. Jadi sebenarnya menutup. Kalau arti bebasnya itu menutup seperti itu. Kemudian Ati itu melampaui atau kelebihan gitu. Contohnya di sini lah ati kamati, ati gacchati. Nah, di sini akar kata kam dan akar kata gam itu sama. Ya. Artinya sama, pergi. Di sini akar katanya adalah kam. Ya, akar katanya adalah kam. Jadi kam sama gam itu sama. Akar katanya artinya pergi. Kemudian awak itu juga ya, dari beberapa waktu yang lalu sudah saya ingatkan, awa itu bisa berubah menjadi o. Jadi awa ditambahkan kam, dia menjadi okam mati. Ya, artinya turun. Kemudian ogacati. Ogacati ini lebih banyak untuk matahari. Matahari ogacati itu artinya terbenam. Tapi pada saat dia di sini awa harati, dia tidak berubah menjadi o. Jangan tanya kenapa, ya. Memang sudah seperti itu bahasa, gitu. Jadi awaharati itu artinya jadinya mencuri, gitu.
Kemudian A. A itu artinya kembali atau ada sesuatu yang membatasi ya. Ini kita sudah sering agacati ya, lawannya dari gacati ya. Kemudian ada dus atau dur ya, dus atau dur. Ini yang saya kasih biru karena dia terjadi duplikasi. Nah, di sini juga sebenarnya duplikasi, tapi saya tidak biru-biruin karena di sininya agacatinya tidak duplikasi. Saya biru-birukan ini karena bukan semua, tapi banyak yang menjadi duplikasi. Jadi dus atau dur itu ditambahkan jana. Jana itu adalah orang ya. Jadi berarti orang jahat. Karena dur sendiri itu artinya jelek. Kemudian ada ni. Ni itu bawah atau kurang ya seperti itu. Kita sudah tahu nisidati, akar katanya adalah sak ya. Sak itu menetap seperti itu, jadi menetap di bawah jadi duduk, artinya seperti itu ya. Sidati. Kemudian lanjut. Enggak ini ya. Yang perlu Bapak Ibu kenali sebenarnya hanyalah ini. Ya, kalau yang mau menghafal ini cukup menghafal aja abi adi anu apa api ati awa adus ninis papa para pari pati sang suku upawi. Cukup. Karena dengan menghafal awalan seperti ini, Bapak Ibu udah tahu nanti memotongnya sehingga bisa mendapatkan akar kata. Ya, saya lanjutkan. Ada lagi nis atau nir atau ni ya, seperti ini. Itu jika ditambahkan ke gacati artinya ni gacati artinya pergi keluar ya. Kalau di harati ya ditambahkan ni harati artinya bawa keluar. Kemudian pa ditambahkan ke jadi wajati jadi pabajati pergi maju ya. Pabajati ibaratnya sebenarnya pergi maju kayak seperti kami menjadi pabajika seperti itu ya. Kemudian ada para kalau terjemahkan paranya sendiri lawan kebalikan. Kemudian para ditambahkan bawati. Bawati itu artinya menjadi ya. Para bawati itu artinya menjadi hancur. Kemudian pari. Nah, pari sendiri ditambahkan ke bawati itu artinya jadi memarahi, menghina, melecehkan seperti itu. Kemudian pati. Nah, di sini pati juga saya biru-birukan karena walaupun awalannya pati ini banyak sekali berubah menjadi T-nya ada titiknya. Ya, tidak selalu, tapi cukup banyak. Ya, jadi kadang-kadang T-nya ada titiknya, kadang-kadang T nggak ada titiknya, tapi sebenarnya awalannya adalah pati. Ya, pati ditambahkan pucati. Pucati kan sudah tahu bertanya. Pati pucati, jadi artinya bertanya balik. Ya, kemudian ada sang. Sang itu bersama, ditambahkan gacati. Jadi sang gacati itu berkumpul dengan siapa. Kemudian su tadi balikan dari dus ya, dari dus yang tadi. Su ditambahkan gati itu adalah tempat tujuan ya. Ini kata benda yang feminim ya. Jadi su gati itu adalah tempat tujuan yang baik ya. Ada ganda, kalau yang sudah belajar abhidhamma sudah tahu ganda ya. Ganda ditambahkan su menjadi sugando, suganda ya, maaf di sini kata dasarnya suganda, itu adalah bau yang harum ya. Kemudian ut itu artinya atas. Ut ditambahkan gacati itu artinya naik. Kalau di matahari itu artinya terbit, gitu. Mataharinya terbit. Ada upa, upa itu mendekat ya. Upa ditambahkan gacati, upa gacati mendekat atau menghampiri. Kayak upasaka, upasaka itu artinya orang yang sudah mendekat ya, para upasaka, upasika, berarti dia sudah mendekat kepada Buddha, Dhamma dan Sangha, mendekat untuk berjalan menuju nibbana, seperti itu ya. Ada wi itu juga bisa berbagai, menjauh atau mati di sini. Di sini saya menemukan contoh adalah wigacati. Wi ditambah gacati, wigacati artinya pergi dari, berangkat atau menghilang. Kemudian wi ditambahkan mala itu adalah kata benda neutral yang artinya noda. Jadi wi mala itu tanpa noda. Ya, seperti itu untuk presentasi hari ini. Ada pertanyaan? Iya, masih belum ada yang oh ini ada saudari Ibu Ermawati, silakan.
Nama budaya saya Lai. Ya, nama budaya Halo, Ibu. bisa dengar suara saya? Ini berarti yang kalau kita abidama itu berarti artinya ke atau kepada atau dekat dan menghadap kepada dhamma gitu ya artinya. Kalau Oh, enggak Bu. Kalau abidama nanti Ibu lihat di kamus artinya apa. Oh. Sebenarnya abidama itu penjelasan aslinya gini Bu. Banyak orang yang bilang abidama itu adalah lebih tinggi, ya. Tapi saya nggak suka menyatakan lebih tinggi karena sutta itu kan tipitaka sebenarnya sama saja. Cuman bedanya adalah abi itu dia apa ya Bu, khusus gitu. Dia itu ada sesuatu yang spesial gitu abidama itu. Jadi ada yang kalau dalam bahasa sutta itu kan kebanyakan bahasa yang mudah dimengerti ya Bu ya, bahasa yang kalau kita katakan itu dengan bahasa sehari-hari gitu. Sedangkan abidama itu sudah menggunakannya kata-katanya itu kata-kata yang realitas hakiki gitu. Jadi, iya, jadi kalau Ibu mau tadi saya bilang untuk awalan, Ibu jangan terlalu berpatokan dengan arti yang saya kasih di sini. Tetap temukan artinya di dalam kamus, gitu. Yang saya kasih di sini ini hanya untuk patokan, Ibu mengetahui akar kata dan menebak. Kayak kemarin kan, yang Bapak itu kemarin saya sampai ada lupa kan, Nikipati ya. Nikipati itu kan saya kemarin agak lupa itu artinya apa gitu. Saya hanya ingat bahwa ni itu artinya ke bawah gitu. Makanya pada saat Bapak bilang itu meletakkan, iya, saya setuju. Karena itu adalah meletakkan ke bawah gitu. Kalau yang mengambil kan jadi ke atas kan. Oh, gitu. Oh, bukan untuk digabungkan kayak gitu artinya ya saya lah ya. Enggak Bu, enggak. Ya, bukan untuk membentuk kata ya Bu. Bukan kita untuk bikin kata, bukan. Tapi katanya itu sudah ada. Iya, terima kasih saya Lai. Ya, kalau bingung dicerna dulu ya Bu ya, masih pelan-pelan dicerna ya. Oke. Iya, terima kasih saya Lai. Iya, menarik sekali ya saya lah ya. Ini selanjutnya masih ada Pak Suprianto yang mau nanya ini. Silakan Pak Supri. Saya Ray. Iya Pak. Halo. Ya, Pak. Mau nanya. Tadi tum itu infinitif. Infinitif kalau dalam bahasa Inggris kan itu kata kerja dasar. Di sini diterjemahin untuk memasak atau hanya kata dasar. Kalau di tum ini untuk orang ketiga tunggal atau untuk semua subjek tum ini? Tum ini nanti dia connect-nya itu, dia hubungannya itu dengan kata kerja, Pak. Jadi misalkan Bunjitung gacati. Bunjitung gacati. Untuk makan, dia pergi. Jadi kalau diterjemahkan, dia pergi untuk makan. Jadi bunjitung itu untuk, tapi dia itu untuknya itu dia berhubungan dengan kata kerja yang lainnya. Jadi dia menjelaskan kata kerja yang lainnya itu untuk apa gitu. Jadi bunjitung gacati. Kebayang nggak Pak? Apa saya tulis ya? Bentar ya. Nanti kita masuk ke kalimat aja deh Pak, biar gampang. Ya, jadi saya belum masuk ke kalimat kan? Tetap loh. Subjeknya gimana? Ini, ya? Saya lah. Subjeknya itu bebas atau harus makanya, kata ketiga tunggal juga? Bapak tenang dulu. Bapak tenang dulu kan saya belum lanjutin. Ini saya lanjutin dulu ini ke contoh kalimat. Ya, saya contoh kalimat dulu ya, Pak. Di sini contoh kalimatnya adalah kasako, ketang, kasitung, icati. Ya, kata dasarnya adalah kata kerja utamanya adalah icati kan, icati. Artinya dia ingin gitu. Jadi petani, ya kan, ketang itu kan akusatif objek, ya kan. Utamanya adalah icati, ingin gitu. Nah, tungnya itu di sini, kasitung. Jadi kasitung itu hubungannya dengan kata kerja di sini. Ya, jadi petani ingin
untuk membajak sawah. Ya. Contoh kedua, darako palani kaditung rukang aruhati. Kata kerja utamanya adalah aruhati. Ya, rukang itu adalah objeknya, pohon. Kaditung itu infinitifnya, untuk makan. Ya, jadi kita terjemahkan. Anak memanjat pohon untuk makan buah-buahan. Di sini, untuk makan. Ya, jadi untungnya ini sebenarnya bukan ngeling ke pohon, tapi untuk kaditung ini hubungannya dengan si aruhati. Gitu ya. Jadi memanjat pohon untuk makan buah-buahan. Ya. Kemudian contoh yang lainnya, manusa samanehi panhe pucitung wiharang agak cantik. Kata kerja utamanya adalah agak cantik. Ya, agak cantik. Terus kita lihat infinitifnya adalah pucitung, untuk bertanya. Ya. Jadi di sini kita terjemahkan manusia, ya kan? Samanehi, ya kan? Samanehi kasusnya apa? Adalah instrumental, ya kan? Sebentar, instrumental atau datif. Karena di sini tidak ada saha sading, berarti dia adalah datif. Ya, datif. Nah, kita lihat di sini, kita terjemahkan. Manusia-manusia datang ke wihara untuk bertanya, ya kan? Kan puci itu kan dari pucati, bertanya. Tung itu kan untuk bertanya pertanyaan-pertanyaan dari para biku. Ya, kemarin kan sudah dijelaskan kalau bertanya itu kalau di bahasa Pali adalah pakai dari, ya. Kalau kita kan ke, tapi dari bahasa Pali adalah dari. Oke, saya lanjut ya. Kumara kilitung. Nah, kilitung ini infinitif, untuk bermain. Mitehi saha. Nah, ada sahanya. Berarti dia instrumental. Samudang subjek. Objek, akusatif objek. Gacati, ini kata kerja utamanya. Ya, jadi anak laki-laki, sebenarnya ini saya lebih suka kayak kemarin dapat kata-kata apa ya? Pemuda gitu ya. Pemuda-pemuda pergi ya ke samudra. Oh, saya lebih suka bersama teman dulu. Pemuda-pemuda bersama teman-teman pergi ke samudra untuk bermain. Gitu Pak Supri. Sudah paham Pak? Sepertinya Pak Supri sudah ini. Sudah paham ya? Sudah. Masih ada pertanyaan nggak? Oh iya, ada Ibu Liana, silakan. Halo? Iya. Iya. Halo? Iya. Halo? Saya lah ya? Iya. Halo? Iya, Pak. Pak Supri, silakan. Ini kan menerangkan dia selalu gabung sama kata kerja ketiga. Tapi enggak selalu, itu Pak. dia enggak tidak selalu Pak. harus itu ya. Berdekatan Bapak dengan kata kerja ketiga itu ya. Gini, saya tidak bilang dia bisa harus dengan beda-beda kata gitu kerja. ya. Dia tidak harus dengan kata kerja utama. Dia bisa juga dengan gerund. Ya. Tung itu tidak selalu harus dengan kata kerja utama. Nanti tung itu bisa jadi dia berhubungan dengan gerund bisa. Makanya saya bilang di sini adalah menerangkan tujuan pekerjaan dari kata kerja yang berada di dekatnya.
Jadi belum tentu menerangkan kata kerja utamanya pergi. Misalkan di sini contohnya nggak ada sih. Misalkan di sini Icitwa. Misalkan di sini Icitwa ya, di sini Icitwa dia pergi Gachati. Oke, saya ganti kata-katanya ya. Kasako, Ketang, Kasitung, Icitwa, Gachati. Ya, dia setelah ingin membajak pergi. Bisa seperti itu, Pak. Jadi nggak harus Kasitung itu dengan Icati. Bisa dengan Icitwa. Bisa. Jadi kalau saya tadi tambahkan di sini Icitwa, terus saya tambahkan kata kerja Gachati, itu bisa. Seperti itu. Paham, Pak? Oke. Ya. 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 Terima kasih. Terima kasih saya Lei. Sama-sama. Ya. Ya. Paham. Terima kasih ya saya Lei. Sama-sama, Pak. Ada yang bertanya lagi? Iya. Masih ada saya Lei, Ibu Liana Kusniati, silakan. Ya, silakan, Ya. Bu. Sukihotu, saya Le. Ya, Sukihotu. Nama saya Liana. Tadi di awal slide presentasi saya Le yang lesson ini, saya Le sempat mengungkapkan mengenai kata ketiga ya, kata orang ketiga gitu. Apa maksudnya ya saya Le? Apakah apa yang kita pelajari ini semuanya berkaitan dengan orang ketiga gitu? Oh iya, Ibu baru bergabung ya? Ibu belum terlalu lama bergabung ya? Enggak, saya sejak awal. Cuman mungkin ada yang ke skip atau bagaimana? Mohon penjelasannya saya. Saya lupa presentasi keberapa ya? Saya ada jelaskan untuk Icati. Tapi nggak apa-apa Ibu, sekarang Ibu nggak usah pusing dulu, karena sebenarnya kita juga belum masuk ke itu. Tapi yang perlu Ibu ingat sekarang, untuk akhiran ti. Ya, untuk akhiran ti, itu kita sebutnya adalah orang ketiga. Jadi ti itu adalah kata kerja saat ini, orang ketiga tunggal. Ya, itu saya paham. Kalau yang akhirannya enti, itu adalah kata kerja saat ini, orang ketiga jamak. Jamak, ya. Jadi kalau ti itu sebenarnya adalah dia, icati, dia ingin. Ya, kalau agak cantik itu mereka ingin. Ya, sampai sana saya paham. Yang kedua, yang pertamanya Ibu nggak usah dulu, nggak apa-apa. Nanti kita akan masuk mungkin bisa dua atau 3 pelajaran kemudian, Bu. Oh, begitu. Baik. Kalau untuk yang tadi ti dan enti, saya sampai sana paham. Saya Le. Cuman tadi di awal penjelasannya bahwa ini kata ketiga, orang ketiga, jadi saya bingung apakah tung itu juga terkait dengan hal tersebut gitu. Enggak. Kalau tung itu mau orang keberapa? Jadi gini Bu, di bahasa Pali itu ada 3 orang, ada orang pertama, orang kedua, dan orang ketiga. Ya. Yang sekarang Ibu kita pelajarin adalah orang ketiga dulu. Yang tunggal sama yang jamak. Ya. Ya, nanti orang kedua sama orang ketiganya, walaupun saya sudah diterangkan di presentasi sebelumnya, nanti Ibu mungkin habis kelas, Ibu coba lihat ke presentasi yang awal-awal ya, sebelum-sebelumnya. Itu saya juga ada terangkan orang kedua dan orang pertama. Tapi kalaupun Ibu nggak mau pusing dulu, nggak apa-apa. Nanti mungkin 2 atau 3 pelajaran berikut itu akan ada. Jadi memang belum diajarin secara khusus di buku ini belum. Oh, baiklah. Terima kasih. Ibu mengerti yang tua sama tung ya? Paham. Saya paham. Terima kasih, saya Le. Sama-sama, Ibu. Ada lagi yang lain? Masih belum ada. Belum ada ya? Mau dilanjutkan aja. Mau lanjutkan ya? Kita masuk ke soal-soal ya. Nanti lanjut kerjakan PR latihan 10 ya, pelajaran 10 ya. Sekarang kita bahas untuk lebih lanjut ini. Ada yang mau menjawab? Melanjutkan? Iya,
Pak Supri. Pak Supri. Silahkan Pak Supri. Silakan. Ya, halo, ya. Ya Pak. Yang 3 ya? 4 Pak. 3 sudah. Oh, yang 4. Hmm. Ya Caka, Uyanamha, Hmm. Agama, Hmm. Kasakasma, Odanang, Ya Canti. Hmm. Ya Caka itu jadi pengemis setelah datang dari taman meminta makanan dari seorang petani. Ya Caka itu pengemis-pengemis. Setelah datang dari taman meminta makanan dari seorang petani. Oke, kita analisa ya Pak. Sebenarnya cara menganalisa ini cukup memakan waktu, tapi katanya ada yang bilang cukup enak, tapi mudah-mudahan cara ini nanti saya bisa temukan cara lain biar lebih cepat ya. Ya Caka itu adalah apa Pak? Nominatif, Nominatif, singular, nominatif jamak. nominatif Jamak. jamak. Nominatif jamak ya Pak. Ya. Kemudian uyanamha, Ablatif tunggal. berarti tunggal. Agama, Agama itu telah itu jeren. jeren. Kemudian kasamha, Kasma, asma itu datif tunggal. datif, Datif tunggal. datif Pak. Kasma dari seorang petani. Dari bukan datif Pak, ablatif. Dari, oh ya, ablatif. Bapak pasti ngafalnya kebalik dari yang dari tabel saya kan? Iya, ya, ablatif. Oke. Kadang-kadang. Odanang, Ya. Odanang itu objek tunggal. datif tunggal ya Pak ya. Ya Cati, apa Pak kata akar katanya? Ya, cantik. Yat. 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 YAC. Oke, lanjut Pak. Ya. Nomor 5. Ludako, Hatena, Sare, Adaya, Aranang, Pawisati. Seorang pemburu setelah mengambil panah-panah dengan tangan. Seorang pemburu setelah mengambil panah-panah dengan tangan. Tangannya itu sebuah ya. Masuk ke hutan. Tangannya banyak apa? Sedikit satu Pak? Satu. Oke. Masuk ke hutan. Oke. Ludako itu tunggal. Enggak, jangan satu-satu. Adaya apa Pak? Akar katanya. Adaya itu jeren. Jeren, akar katanya? Akar katanya da. Da. Pawisati, akar katanya? Pawisati, akar katanya which. Which. Wis. Pinter. Lanjut Pak. Udah itu ya. Udah itu nomor 6. Ya. Kumara, Kukurena, Sading, Kilitwa, Samudang, Gantwa, Nahayanti. Kumara, anak laki-laki. Maksudnya jamak ya, para anak laki-laki ya. Ya, para anak laki-laki. Setelah bermain bersama seekor anjing, lalu pergi ke laut, mandi. Oke. Kukurenanya apa Pak? Instrumental tunggal. Instrumental Enak. tunggal. Kilitwa akar katanya apa Pak? Kil.
Jeren. Gantua juga itu. Jeren. Gantua itu gaj. Gantua itu gam. Gam. Nahayati? Iya. Nahayanti NH. Nah. Oke. Lanjut, Pak. Nomor 7. Wanijo pasanasmin tatwa Gudalena sapang paharati. Iya. Wanijo tunggal. Pasanasmin lokatif tunggal. Diterjemahkan aja Pak langsung. Apa? Oh ya, seorang pedagang setelah berdiri di atas batu, setelah bangkit ya. Enggak. Berdiri di atas batu, memukul seekor ular dengan sebuah cangkul. Oke. Tatwa apa, Pak? Tatwa itu jeren. Itu tah. Akar katanya tah. Gudalena instrumen. Paharati, Pak. Paharati. Paharati itu akar katanya har. Ya, jadi awalan ya Pak ya? Ya, awalan ditambah kata har. Ya. Pahar. Oke, 8 Pak. 8. Sapuriso Yacakasa Pute Pakositwa Watani Dadati. Ya. Seorang orang baik, seorang yang baik. Seorang yang baik setelah memanggil putra-putra. Setelah memanggil putra-putra dari seorang pengemis. Oke. Dan memberi kain-kain. Gak usah dan ya. Memberi kain-kain. Kita analisa ya Pak ya. Kita analisa ya. Sapuriso apa Pak? Seorang orang baik. Tunggal, nominatif tunggal. Nominatif seorang tunggal. Yang baik. Nominatif. Yacakasa? Yacakasa apa Pak? Boleh datif, boleh genitif, tunggal. Di sini datif tunggal. Atau genitif tunggal. Tunggal. Kalau diterjemahkan apa Pak? Terjemahannya apa? Untuk yang datif tunggal untuk untuk apa ya? Putra-putra. Untuk putra-putra. Untuk pengemis. Ya. Genitif milik pengemis. Pute putra-putra itu jamak. Akusatif jamak. Akusatif jamak. Akusatif jamak, oke. Pakositwa? Patkositwa itu jeren. Jeren. Kata akar katanya? Artinya apa Pak? Artinya dulu. Artinya dulu? Setelah memanggil. Setelah memanggil. Akar katanya? Kus. Pa tambah kus ya. Ya. Watani? Itu netral. Ya. Netral jamak. Netral jamak ya Pak ya. Di sini kasusnya sebagai akusatif ya Pak? Akusatif ya. Ya. Oke, dadati? Da. Akar katanya da. Oke, kita lihat ya Pak.
orang yang baik ya, orang yang baik ya kan, setelah memanggil putra-putra, jangan dari Pak, putra-putranya gitu ya Pak ya. Oh ya, putra-putranya. Putra-putranya gitu ya, putra-putranya seorang pengemis ya kan. Iya, iya. Kemudian apa? Dan Memberi. memberi kain-kain, boleh dan, boleh lalu, boleh kemudian ya Pak ya, terserah ini. Tapi kalau menurut saya karena memanggil kan duluan tuh Pak. Ya. Habis memanggil orangnya datang dia baru ngasih gitu. Jangan dan, karena kalau dan itu lebih mendekati suatu apa ya? Suatu kegiatannya itu hampir bersamaan seperti itu Pak. Jadi lalu ya. Lalu atau kemudian ya Pak ya? Iya. Nanti kemudian ya. Oke, ada yang lain yang mau mencoba? Ayo Pak, kita lanjutkan dulu sampai ada yang nanti mau mencoba Pak. Yang lain ya, kalau ada yang mau coba, silakan Pak. Masih ada. Darako, awatamhi, patitwa, lodati. Seorang anak kecil setelah jatuh di lubang, jatuh di lubang. Jatuh di lubang. Dan itu menangis. Oke. Ini saya nggak analisa ya karena gampang ya, pendek juga pula ya. Singkat. Lanjut Pak. Yang lain nggak ada yang mau coba? Ini ada nih yang saya lihat Dharmawira ya. Oke, terakhir ya Pak Supri ya. Nanti kita kasih yang lain. Ya, silakan Pak. Pasadamha nikamitgwa amacena sading basati. Seorang raja setelah pergi dari istana, berbicara bersama seorang menteri. Oke. Ya, saya rasa ini juga nggak usah di ini. Oh, mau deh. Coba Pak, ini Nikin Mitwa. Coba, apa Pak ini? Nikin Mitwa itu Nikamitwa. Kam. Jeren ya Pak? Jeren. Akar katanya kam. Kam. Jadi awalannya adalah ni. Ya, atau nis gitu ya, atau nir gitu ya, boleh ya. Kemudian ditambahkan lagi dengan kam. Kam ya Pak ya? Ya, kam. Kam. Bukan kam ya Pak ya, tapi kam ya. Kam ya, kam. Ya, nah, Basati, akar katanya Pak? Bas. Nah, BH. Gantian ya Pak, ganti yang lain ya. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Supri. Ya, terima kasih saya Lai, terima kasih. Ya, selanjutnya silakan buat yang lain. Saudara Dharmawira, silakan. Ya, selamat malam saya Lai. Ya, saya nomor 11 ya berarti ya. Saya baca palingnya dulu. Sunako udakang diwitwa gehamha nikama mage sayati. Seekor anjing setelah meminum air lalu meninggalkan rumah. Kemudian tidur di jalan. Oke, nggak ada masalah sih, tapi saya mau analisa G Mamha, kasusnya apa? G Mamha itu
Ablatif. 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 Dari. Iya, ablatif single. Ya, artinya. Ablatif single, artinya. Artinya dari rumah. Dari rumah. Ya, jadi kalau kita lihat di sini kan nggak ada darinya nih, ya kan? Nah ini kita tambahkan dari, jadi kita ganti saja nih, meninggalkannya adalah lebih enak lagi kita ganti keluar gitu. Keluar dari rumah. Nik hamanya itu kita ganti jadi keluar gitu juga boleh. Biar tetap ada dari rumahnya itu loh. Maksudnya saya. Paham ya? Saya ganti ke sini ya. Sebenarnya nggak salah, tapi biar tetap bisa mempertahankan ada dari rumahnya ini, kita ganti keluar. Ya, boleh sebenarnya nggak masalah. Ya. Oke, lanjut. 12. Samana Bupalasa Uyane Sanipatitwa Damang Bahasanti. Para biku setelah berkumpul di tamannya raja, membabarkan dhamma atau berbicara dhamma. Oke, coba ya kita lihat di sini. Uyane, kasusnya apa? Lokatif tunggal. Lokatif tunggal ya, bukan akusatif ya. Kemudian sanipatwa itu apa? Jeren. Jeren. Apa akar katanya? Akarnya part ya. Sanipatati ya harusnya ya. Apa kata dasarnya ya? Kata dasarnya sanipatati ya. Akarnya part kalau nggak salah ya. Saya nggak terlalu apa. Ya sebentar, saya juga iya sanipatati benar. Sanipatati itu berarti dia ada dua awalan. Itu adalah sang ditambahkan ni, ditambahkan akar katanya pak, gitu ya. Iya. Kemudian Bansati gampang ya, Bansati ya, udah di atas ini ya. Kita lanjut ke nomor 13. Puto Nahatwa Batang Butwa Mancang Arui Hasayati. Seorang putra setelah mandi ya, memakan nasi, lalu naik ke ranjang, kemudian tidur. Iya, benar. Sekarang yang saya mau ini adalah nahatwa. Ini apa? Jeren. Jeren. Kata akar katanya? Hat. Nah. Oh, nah. Nah ya, kata kerjanya nah. Kenapa dia akhirnya diselipin nah? Karena di bahasa Pali itu yang diawalkan dengan konsonan, dua konsonan itu sedikit sekali. Makanya dia di sini ada dua bentuk. Ada nahayati, ada nahyati gitu. Ya. Kemudian butwa. Buj. Maksudnya itu jeren. Jeren ya. Akar katanya? Akar katanya buj. Sama kayak bunjati. Iya, bunjati ya. Dengan sisipannya ong a ya. Iya. Mancang aruiha. Ruh. Jeren. Jeren. Akar katanya ruh. Ruh.
ya, ditambahkan tambahkan gerundnya apa? Ya ya. Iya. Bisa biar ini ya, biar apa? Lebih paham ya. Di sini tambahkan a ya, sisipkannya. Oke, Sayati? Sayati kata kerja ketiga, tunggal. Kata kerja ketiga tunggal, akar itunya? Atau Si. oh si. Si ya, nanti di ini. Enggak. Oke, ada yang lain mau coba? Kita lanjutkan dulu ya sampai ada yang lain ya. Wira ya, saya panggil Wira aja nggak apa-apa ya, karena kelihatannya masih muda. Iya. Ada saya, Le. Iya, saya Le. Ada ya? Masih ada. Oh iya, berarti ya. Wira satu aja dulu ya. Nanti kita kasih gantian ya. Baik. Terakhir, ayo. Ya, baik, saya Le. Iya, silakan. Wanija di Pamha, Nagarang, Agama, Acariyasa, Gehe, Wasanti. Ya. Para pedagang setelah datang dari kota di pulau. Dari kota di pulau. Di pulau. Menetap di rumahnya guru. Coba ya. Para pedagang setelah datang dari kota. Ya, analisa coba. Wanijanya apa tadi? Wanija dulu. Wanija nominatif plural. Nominatif jamak ya. Artinya pedagang-pedagang ya. Oke. Ya. Di Pamha? Di Pamha itu kan ablatif. Ablatif tunggal. Tunggal. Artinya? Dari pulau. Nagarang? Nagarang itu akusatif tunggal. Akusatif tunggal artinya? Artinya kota. Kota. Agama? Agama itu jeren. Jeren. Dari akar katanya gam. Artinya apa? Artinya datang. Telah datang ya? Oh iya, telah datang. Akar katanya gam ya. Acariyasa. Acariyasa itu apa? Genetif. Bisa atau genetif ya? Bisa dua ya? Ya. Genetif tunggal atau genetif tunggalnya. Untuk atau miliknya guru ya? Iya. Gehe, sudah. Wasanti, akar katanya. Kata-kata Wasanti akar katanya was. Oke, kita analisa coba ya. Para pedagang setelah datang dari, kebalik ini. Ya enggak? Datang. Para pedagang setelah datang dari pulau. Saya ganti ya. Ya, baik. Setelah datang dari pulau ke kota gitu ya. Oh ya, baik. Kemudian apa? Menetap di rumahnya guru. Nah, di sini ya. Ada kebalik ya. Iya, sekali. Tadi maaf, itu rumahnya juga jamak. Saya lupa. Rumah-rumah ya. Di rumah apa ini? Kasusnya apa? Akusatif plural. Akusatif plural. Selain akusatif plural apa? Oh, bisa juga ya. Lokatif tunggal ya.
Lokatif? Lokatif singular. Lokatif? Singular. Tunggal. Ya. Ya. Kalau kita terjemahkan di sini apa jadinya? Ke rumah-rumah, gitu kan? Iya. Kalau lokatifnya? Di rumah. Di rumah. Jadi mana yang lebih pas? Ya di rumah ya. Di rumah. Iya. Benar. Ya. Jadi Ya. mesti dianalisanya satu-satu. Itu ya. Ya, baik, saya. Terima kasih banyak, Wira. Ya, silakan Oke, yang lain. makasih. Nah, yang lainnya masih ada 3 nih saya satu-satu ya. Silakan. Kepada Ibu Liana lagi, silakan. Malam saya ngerjainnya dari minggu kemarin udah selesai, jadi mungkin agak ini. Rajako watani dowitwa utang pakosati. Artinya seorang tukang cuci setelah mencuci pakaian-pakaian memanggil putra. Setelah mencuci pakaian-pakaian memanggil putra. Memanggil putra. Oke. Ini Bu, watani apa Bu? Watani. Kasusnya apa? Bentar. Oh, itu kata benda netral. Kata kerja netral, kasusnya apa? Kasusnya. Kata benda Bu, kata benda. Oh ya, kata benda netral. Kasusnya objek plural ya. Akusatif plural ya Bu, akusatif jamak ya. Iya. Kemudian. Sorry ya saya lihat kalau agak lambat karena. Nggak apa-apa Bu, tenang aja. Saya katanya kecepatan nih kalau dilambat begini ya boleh juga sih Bu, nggak masalah. Yang penting kita bisa ngikut. Kalau do itu apa Bu? Itu jaren. Jaren. Dari akar kata sebentar. Do with what? Dov ya? Dov. Ya, soalnya kemarin ada yang bilang. Jawabnya pede Bu, jawabnya pede. Jangan ragu-ragu Bu. Ya, tenang. Ayo lanjut Bu. Terus. Akosati apa Bu? Itu kata kerja ketiga tunggal. Akar katanya Bu? Akar katanya pakosati. Apa ya? Pakosati. Dis bukan ya? Bukan. Awalan dulu ya Bu, awalannya saya kasih. Awalannya apa? Kus. Pinter. Sambil lihat catatan saya lihat. Nggak apa-apa, yang penting kan udah bikin toh, udah bisa jawab toh. Iya, bikinnya lama banget bikinnya, pelan-pelan. Dulu saya juga gitu Bu, 3 jam Bu saya bikin. Ya kurang lebih sama saya lihat. Warna nomor 16, Wanara Rukehi Oruiha Uyane Ahindanti. Monyet-monyet setelah turun dari pohon-pohon berkeluyuran di taman. Berkeluyuran ya? Taman. Ini saya ya nanti tolong dikoreksi. Tenang Bu, bahasa Indonesia saya jelek Bu. Nggak masalah. Rukehi kasusnya apa Bu? Rukehi, itu instrumen plural sama ablatif plural. Instrumen plural sama ablatif plural. Ada 2, tapi di sini itu lebih ke ablatif.
Nah, di sini adalah dari ablatif, ya Bu ya? Ya. Iya, benar. Kemudian oruiha apa Bu? Oruiha itu jeren. Jeren. Oruiha itu jeren dengan akar kata ruh. Ruh. Akhiran jerennya apa Bu? Oruiha itu dari ya. Ya. O plus ruh plus ya. Ya, betul. Uyane apa Bu? Uyane itu kata benda netral ya. Uyane. Bu. Kan. Oh, itu akusatif. Akusatif jamak. Jamak. Atau? Kalau ataunya lokatif singular. Tunggal. Ya, jadi di sini Ibu pakainya yang mana, Bu? Kalau sini pakainya tadi kan berkeluyuran lokatif. Iya, lokatif tunggal ya, Bu ya? Iya. Oke, lanjut, Bu. 17. Miga wanamhi ahinditwa panani kadanti. Ya. Rusa-rusa setelah mengembara di hutan makan daun-daun. Setelah mengembara di hutan. Di hutannya banyak atau satu dulu nih, Bu? Saya tadi sih satu. Di hutan, oke. Makan daun-daun. Makan daun-daun. Kita analisa ya, Bu ya. Wanamhi apa, Bu? Ya. Wanamhi itu lokatif singular. Lokatif singular. Oke, ahinditwa? Ahinditwa itu jeren. Sebentar, dari akar kata ahinditwa. Wah. Awalan dulu ya, Bu. Awalannya A. Awalannya A. Akar katanya? Gitu. Nah, ini saya jawab aja ya, Bu ya. Boleh, Bu? Iya. Saya ya, Bu. Enggak ini. Daripada lama ya. Itu ya. Hip. A. Akar katanya hip. Sisipannya A. Ya. Manani apa, Bu? Manani itu ani ya. Ani berarti dia objek ini. Kata benda netral objeknya ya, Bu? kata benda netral plural. Akusatif? Tunggal apa jamak? Jamak. Jamak. Oke, pinter. Kadati, akar katanya apa, Bu? Kadati itu hat ya. Hat. Oke. Oke, satu lagi ya, Bu. Abis itu siap-siap ganti yang lain ya. Kalau ada yang mau coba ya. Ada nggak ya, Cidona? Ada. Ada ya? Oke. Ya, Ibu, satu lagi, Bu, terakhir. Baik, saya Kumaro, Nayanani, Dowitwa, Suryang, Pasati. Seorang anak laki-laki. Nah, ini saya agak ragu nih. Setelah mencuci mata-mata, melihat matahari. Melihat matahari. Ya. Bener sih. Cuman memang terjemahannya agak aneh ya. Coba kita analisa ya. Ada yang lebih ini nggak ya? Nayanani itu memang mata-mata. Setelah mencuci mata. Oh, atau kita ganti gini, Bu. Ya, ini benar ya. Maksudnya ini saya nggak benar. Kalau kita ganti gini, Bu. Seorang anak
Halo. 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 Sebenarnya memang terjemahan dari Ibu itu lebih bagus ya. Saya lebih milih ini. Tapi agar kita bisa mengerti, itu kita menganggap bahwa mata-matanya itu adalah kedua matanya itu gitu Bu ya. Iya. Ya tetap Baik, saya Le. Tetap kalau kayak gini saya pilih tetap terjemahannya dari Ibu, bukan terjemahan saya. Oh, baik, saya Le. Terima kasih. Ya, memang bahasa Pali itu kalau kita menerjemahkan ikut dengan aturan bahasa Palinya memang sedikit terkesan aneh ya. Makanya juga pada saat membaca terjemahan buku-buku dari Bante Keminda, mungkin kata-katanya itu kurang terlalu mudah untuk dicerna ya, karena memang Bante Keminda sendiri pun benar-benar mengikuti dari pola aturan dari bahasa Pali seperti itu. Oke, lanjut yang lain mungkin. Iya. Ya, terima kasih saya Le. Sama-sama Ibu, terima kasih. Kepada Ibu Ermawati kami persilakan. Selamat malam. Malam Ibu. Saya ingin bertanya dulu saya lain. Boleh. Saya ingin bertanya dulu saya lain nomor 13. Nomor 13 itu boleh nggak kalau saya terjemahkan seorang putra setelah mandi dan makan nasi lalu menaiki ranjang dan berbaring. Seorang putra. Yang nomor 13. Setelah mandi dan makan nasi lalu menaiki ranjang dan berbaring. Itu gerundnya ada dua saya lain. Menaiki ranjang dan berbaring. Mandi dan makan nasi. Sebaiknya sih dannya jangan ya Bu ya, karena nanti jadi ada double ya. Kalau saya sih lebih baik dannya jangan Bu. Jadi setelah mandi, makan nasi, lalu menaiki ranjang dan berbaring itu lebih enak. Oh, jadi koma aja saya lah ya? Dannya aja sih yang dibuang ya. Mau pakai koma atau enggak, saya benar-benar saya tidak terlalu paham aturan pemakaian koma di dalam bahasa Indonesia sih Bu. Tapi kalau memang Ibu merasa ada koma, ya nggak apa-apa juga sih Bu. Nggak masalah kok. Ini benar kok caranya. Jadi kalimatnya orang putra setelah mandi, makan nasi, lalu menaiki ranjang dan berbaring. Iya. Oke, iya terima kasih saya lain. Sama-sama. Iya. Selanjutnya. Ayo Bu, lanjut. Jawab soal Bu. Tapi dibantu saya lah ya. Lah iyalah Bu, agak masa saya tinggal nomor Bu? 19 ya. Masa saya tinggal Bu? Ayo Oke, nomor 19 Nawikasa Mita Nagarasma Badani Adaya dan Santi. Artinya teman-teman pelaut setelah membawa barang-barang dari kota datang desa. Agak terputus-putus, boleh diulang Bu? Teman-teman pelaut setelah membawa barang-barang dari kota datang desa. Setelah membawa barang-barang dari kota datang ke desa. Dari kota datang ke desa. Iya. Kita analisa ya Bu. Bentar ya. Nawikasanya ini apa Bu? Genitif. Genitif. Selain genitif bisa apa Bu? Satu lagi datif. Selain genitif bisa apa? Datif. Kalau datif diterjemahkannya jadi apa Bu? Datifnya tunggal ya Bu? Iya. Teman-teman kepada. Kalau datif diterjemahkannya untuk apa Bu? Untuk pelaut. Ini untuk pelaut ya? Iya. Untuk pelaut. Kemudian kalau genitif? Teman-teman pelaut, milik pelaut.
milik pelaut. Tangan pelaut. Genitif itu. Nita, teman-teman gak ada masalah ya Bu ya. Nagarasma apa Bu? Nagarasma dari ablatif. Ablatif dari ya. Dari kota ya Bu ya. Gandani apa Bu? Objek netral, plural. Akusatif, jamak. Netral ya Bu ya. Ya. Kemudian ada ya? Gerund. Gerund. Akar katanya apa Bu? Da. Da. Ditambah ya Bu ya, akhirannya ya. Iya. Gamang? Objek, akusatif. Akusatif, tunggal ya Bu ya. Agacati? Kata kerja ketiga jamak. Kata kerja ketiga jamak. Oke. Akar katanya Bu? Gam. Gam. Agam, oh ya gam. Oke, kita lihat ya Bu ya. Teman-teman, kalau kita ngomongnya teman-teman pelaut, ya kan? Setelah membawa barang-barang dari kota, ya kan? Datang ke desa, ya Bu ya. Satu. Kalau kita ganti di sini adalah untuk pelaut, gitu. Coba kita coba Bu. Ibu bisa terjemahkan lagi? Jadi teman-teman untuk pelaut setelah membawa barang-barang untuk pelaut. Wah, gini. Untuk pelaut gitu ya. Untuk pelaut ya kan? Ya. Teman-teman membawa setelah membawa barang-barang dari kota datang ke desa. Datang ke desa. Itu Bu. Jadi di sini bisa ada dua terjemahan yang benar. Jadi bisa untuk pelaut gitu, bisa juga teman-temannya pelaut Bu. Begitu. Jadi kalau kasus seperti ini kita harus melihat dari kalimat sebelumnya atau cerita sebelumnya. Gitu ya Bu ya. Jadi bisa dua arti ya saya lah ya? Bisa. Kalau dia kalimat seperti itu kita bisa menemukan dua arti Bu. Nggak janggal ya? Nggak janggal. Masuk akal juga kan? Jadi teman-teman membawa barang-barang dari kota datang ke desa untuk pelaut. Oh, gitu. Oke, saya lagi. Ya, silakan Bu. Satu lagi. Darat. Ya. Boleh. Iya Bu, silakan. Darako kirang piwitwa gehamha sama hasati. Artinya seorang pemuda setelah minum susu keluar rumah tertawa-tawa. Keluar rumah selalu tertawa-tawa. Keluar dari, ya Bu ya, keluar dari rumah. Lalu tertawa-tawa. Tertawa aja lah Bu, jangan tertawa-tawa Bu. Tertawa. Oh ya, tertawa. Satu Oke, itu. saya rasa ini nggak perlu dianalisa ya, karena waktunya tinggal 5 menit ya Bu ya. Iya, oke. Saya lain. Ada yang lain nggak ya Cidona? Iya, sebenarnya masih ada satu lagi, Ci Elianti. Silakan. Silakan. Ibu terima kasih. Ya, oke, saya lain. Oke. Ya. Malam, saya Le. Malam, Celi. Nomor 21, Sapurisa, Dangani, Datwa, Silani, Rakititwa, Sagan, Gacanti. Orang-orang yang baik memberi sumbangan-sumbangan, menjaga sila, lalu pergi ke surga. Menjaga sila, lalu pergi ke surga. Iya, mudah ya. Saya nggak analisa dulu ya, Celi ya, karena waktunya tinggal 4 menit ya. Lanjut, Celi, nomor 22. Sukaro udakamha utaritwa awatang oruhya sayati. Artinya, seekor babi keluar dari air, turun ke sebuah lubang,
lalu berbaring. Turun ke air. Keluar dari air. Nah, seekor babi keluar dari air. Dari air, turun ke sebuah lubang, lalu berbaring. Ke sebuah lubang, lalu berbaring. Ya, benar. Lanjut. 23. Tapaso tatagatasa sawakan diswa wanditya panhan pucati. Artinya, seorang pertapa melihat seorang pengikut Buddha, menghormat, lalu menanyakan sebuah pertanyaan. Menghormat, lalu menanyakan sebuah pertanyaan. Oke, lanjut. 24, Jelly. 24, asapuriso yakca kasa patang binditwa akositwa gehan gacati. Artinya, seorang yang tidak baik merusak sebuah mangkok milik seorang pengemis, lalu pergi ke sebuah rumah. Asapuriso. Asapuriso bukan orang yang baik, orang yang tidak baik. Asapuriso, sebentar. Orang-orang seorang yang tidak baik. Yang tidak baik ya, seorang yang tidak baik. Merusak sebuah mangkok milik seorang pengemis, lalu pergi ke sebuah rumah. Mangkok milik pengemis. Seorang pengemis, lalu pergi ke sebuah rumah. Lalu pergi ke sebuah rumah. Aku situannya? Aku situannya belum nih. Kenapa juga? Coba kita analisa. Aku situannya belum loh. Oke. Aku sati ya, aku situa. Oke. Oke, kita analisa ya. Gak apa-apa ya, lebih waktu sedikit ya. Asapuriso, seorang yang tidak baik. Ya, kasa bisa ada dua ya. Bisa negatif atau genitif ya. Jadi kita di sini pakainya adalah genitif, ya kan? Yeah. Karena langsung hubungannya dengan benda, ya kan? Karena benda kita pasti genitif. Patang kan masuk. Bindin tua tadi jeren ya? Ya. Jeren, akar katanya? Bindin tua, akar katanya bit. BHIB. Tua. Aku si tua? Jeren juga. Kus. Kus. Sebentar. Kus ya. Gehang gacati. Membentak ya. Artinya? Jadi membentak. Jadi gimana? Seorang yang tidak baik setelah merusak mangkok milik pengemis, membentak, lalu pergi ke sebuah rumah. Iya, sadu. Ya sudah, karena sudah 20.30 kita stop di sini. Nanti kita lanjut minggu depan ya untuk yang selanjutnya ya. Terima kasih banyak, Cieli. Terima kasih. Ya, Idona saya kembalikan. Oke, terima kasih Anumodana Syayale atas waktunya untuk menjelaskan dan membimbing kita semua di kelas Pali Primer malam hari ini.